Halo, bertemu kembali dengan Ibu Tri. Nah, kesempatan kali ini Ibu akan melanjutkan tentang katabolisme. Nah, Ibu akan melanjutkan membahas lanjutan dari glikolisis, yaitu dekarboksilasi oksidatif. Baik, apa itu dekarboksilasi oksidatif? Nah, nama lain dari dekarboksilasi oksidatif ini adalah pembentukan asetil-CoA ya. Ini pembentukan asetil koenzim A atau dekarboksilasi oksidatif. Nah, sebelum tadi asam pirufat nih ya masuk ke daur selanjutnya, yaitu daur Krebs atau siklus Krebs, maka pirufat itu akan diubah menjadi asetil koenzim A. Bagaimana perubahannya? Kita lihat di sini. Ya, silahkan diperhatikan gambarnya. Ini bagian dari dekarboksilasi oksidatif. Ini ada bagian mitokondria ya. Ini adalah membran luar. Di sini ada membran dalam dari mitokondria. Ini adalah bagian sitoplasmanya mitokondria ya, yang isinya adalah sebagian besar air. Nah, di sini ini sitoplasma sel. Ya, yang tempat terjadinya glikolisis tadi ada di sini. Kemudian ini adalah asam pirufat. Ya, asam pirufat itu bentuknya seperti ini. Ini ada atom C, atom H, dan oksigennya. Nah, ini gugus di sini. Ini ada gugus asetil. Ya, maaf. Dia akan mengeluarkan gugus yang namanya gugus karboksilat COOH. Nih, COOH. Dia akan keluarkan. Nah, nanti akan menghasilkan CO2. Jadi H-nya itu nanti lepas, CO2-nya itu menjadi karbon dioksida yang akan dilepas dikeluarkan gitu ya. Nah, maka nanti dia tinggal ada gugus asetil di sini. Jadi ini tadi adalah gugus karboksilat. Nah, gugus karboksilat ini kan ada COOH hanya di sini ya. Kemudian CO2-nya itu dilepas, H+-nya itu berupa elektron, nanti fungsinya adalah untuk transfer atau untuk transport zat yang ada di sini. Nah, kemudian gugus asetilnya ini dia akan masuk ke dalam mitokondria. Nah, ketemu dengan koenzim A. Nah, diingat-ingat koenzim A itu apa? Ini kan termasuk bagian dari enzim ya, yang nempel di sisi aktif, kofaktor. Nah, ini nanti akan nempel di bagian asetil ini. Nah, ini namanya asetil. Ini ya, ini asetil. Nah, nanti dia akan bergabung dengan ini koenzim A menjadi asetil koenzim A. Gitu. Kemudian NAD, nah dia akan ketemu dengan H+. Jadi NADH. Mana H+-nya ya dari sini. Ini kan tadi Bu bilang untuk transport. Nah, dia masuk, dia ketemu dengan NAD menjadi NADH. Maka pada tahap dekarboksilasi oksidatif atau reaksi antara sebelum masuk ke siklus Krebs itu terjadi pelepasan gugus karboksilat yang nanti ada H+ dan CO2 dilepas, H+-nya ketemu NAD menjadi NADH, gugus asetilnya CCH ini ya, dia akan berikatan dengan koenzim A. Koenzim A itu enzim membentuk asetil koenzim A. Oke, semoga uraiannya cukup jelas ya. Jadi hasil dari dekarboksilasi oksidatif adalah CO2 dan asetil koenzim A serta NADH.
Karena glikolisis itu tadi menghasilkan 2 asam pirufat, ya kan? Maka di sini dekarboksilasi oksidatif setiap satu molekul glukosa ada 2. Maka CO2-nya ada 2 karena piruvatnya 2 kan tadi. Kemudian NADH-nya 2, asetil koenzimnya juga ada 2. Seperti itu. Oke, terima kasih. Nanti kita akan bertemu ke tahapan selanjutnya yaitu siklus Krebs.